Cara memecah algoritma TikTok dan menjadi viral. Pernah nggak sih kalian bikin konten di TikTok, edit habis-habisan, ngikutin tren, tapi tetap nggak ada yang nonton, atau penonton hanya mentok di puluhan hingga ratusan views doang? Sementara ada orang yang cuma modal joget-joget random malah viral sampai jutaan views. Itu tentu bukan suatu kebetulan, ada alasan kenapa beberapa video bisa masuk FYP dan yang lain tenggelam tanpa jejak. Dan kali ini, kita akan membongkar rahasia di balik algoritma TikTok ini supaya kalian bisa menembus FYP dan meledakkan views. Lebih penting lagi, formula, strategi, dan teknik yang kita bagikan ini bisa diterapkan untuk berbagai niche konten kreator. Maupun kalian kreator affiliate, motivasi, dan sebagainya. So langsung saja simak videonya sampai selesai. Bagaimana algoritma TikTok bekerja? Sebelum kita bisa memecahkan algoritmanya, kita harus paham dulu cara kerja TikTok. Algoritma TikTok bukan seperti TV yang menampilkan konten berdasarkan popularitas. TikTok menyesuaikan konten berdasarkan perilaku pengguna. Setiap kali kalian scroll, like, atau share video, TikTok mencatat semuanya. Ini disebut Machine Learning Based Recommendation System. Algoritma ini bekerja berdasarkan 3 faktor utama, yaitu yang pertama user interaction. Seberapa banyak engagement yang didapatkan video kalian seperti like, comment, share, dan watch time. 2. Video information, hashtag, deskripsi, musik yang digunakan, dan topik yang dibahas dalam video. 3. Device dan account settings, seperti lokasi, bahasa, dan preferensi akun kalian. Artinya, semakin tinggi engagement sebuah video, semakin besar kemungkinan TikTok akan menyebarkannya ke lebih banyak orang. Tapi gimana caranya, supaya video kita bisa mendapatkan engagement yang tinggi? Formula viral di TikTok. Kalau kalian ingin konten kalian berpotensi untuk viral di TikTok, kalian harus menguasai 4 elemen utama dalam video konten kalian. Yang pertama, hook kuat di 3 detik pertama. TikTok itu platform yang sangat cepat. Kalau dalam 3 detik pertama video kalian gak menarik, orang bakal langsung skip. Jadi pastikan buka video dengan sesuatu yang bikin penasaran. Misalnya, jangan skip, ini rahasia yang TikTok gak mau kalian tahu. Atau, kalau kalian lihat ini di FYP, ini tanda kalian harus coba sekarang. 2. Durasi yang pas 8 hingga 15 detik lebih baik. Video pendek biasanya lebih mudah dikonsumsi. Kalau kalian bisa menyampaikan pesan dalam 8-15 detik dengan padat dan jelas, peluang viral bisa lebih besar. 3. Call to action yang kuat. TikTok memprioritaskan video yang banyak mendapat interaksi. Jadi, tambahkan chatnya di akhir video. Misalnya, setuju nggak? Komen di bawah. Atau, tag teman kalian yang harus tahu ini. 4. Gunakan musik dan hashtag yang sedang tren. TikTok mengutamakan video yang menggunakan musik trending. Jadi, selalu cek trending sound, dan juga gunakan hashtag yang relevan atau bersangkutan dengan isi yang dibahas dalam video konten kalian. Strategi posting dan konsistensi. Sekarang kita bahas strategi untuk upload kontennya supaya algoritma TikTok bekerja untuk kita. Langsung saja langkah yang pertama yaitu posting di waktu terbaik. Post di jam di mana orang paling aktif. Seperti saat pagi pukul 7 sampai pukul 9, waktu di mana biasanya orang-orang sebelum berangkat sekolah, kuliah, atau kerja. Siang pukul 12 sampai pukul 13, saat waktu orang istirahat makan siang. Malam pukul 19, pukul 22, prime time, waktu saat orang sedang santai. 2. Konsistensi itu kunci. TikTok lebih suka akun yang aktif. Idealnya, posting 1 hingga 3 video per hari untuk meningkatkan peluang viral. Tapi ingat jangan sampai melakukan spam. Cukup upload 1 video per hari atau, jika kalian rajin produksi konten, upload 3 video dalam 1 hari dengan jam yang berbeda, agar tidak dianggap spam oleh TikTok. 3. Analisis data dan eksperimen. Gunakan fitur TikTok Analytics untuk melihat kapan audiens kalian aktif dan video mana yang performanya terbaik.
Gunakan data ini untuk mengoptimalkan konten berikutnya. Teknik rahasia memecahkan algoritma TikTok. 1. Teknik reposting video yang gagal. Misalnya kalian punya video yang nggak perform dengan baik, yang cuma mentok di puluhan views. Kalian bisa coba reupload video tersebut dengan sedikit perubahan. Seperti mengubah caption, tambahkan efek baru, atau pakai lagu berbeda. Banyak kreator berhasil viral setelah repost kontennya. 2. Gunakan retention hack untuk watch time tinggi. Buat video yang bikin orang mau menonton sampai habis. Misalnya looping video, pastikan video bisa diputar berulang tanpa terasa aneh. Ending yang menggantung, buat orang penasaran. Format wait for it, gunakan elemen kejutan di akhir video. 3. Interaksi di komentar FYP orang lain. Komentar di video viral dengan sesuatu yang menarik bisa menarik perhatian ke profil kalian. Misalnya, tinggalkan komentar lucu atau insight yang relate dengan audiens kalian. Kenapa konten random yang diupload tanpa strategi tertentu tetap bisa FYP? Lantas kenapa bisa ada kreator yang upload konten tanpa hashtag, deskripsi, atau bahkan kontennya pun tidak memiliki value, isi, dan konteks, tapi tetap FYP? Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena kreator tersebut adalah orang yang sudah dikenali publik. Seperti para selebriti atau artis yang sudah memiliki nama besar dan dikenal oleh publik. Misalnya sebelum menjadi kreator mereka sudah dikenal besar di berbagai siaran TV, sehingga ketika mereka menjadi kreator, lalu mereka upload konten meskipun itu tanpa hashtag atau deskripsi, akan tetap bisa berpotensi untuk FYP. Lalu, yang kedua ada orang random yang bukan seorang selebriti atau artis, tapi videonya FYP. Hal ini biasanya terjadi pada orang yang upload konten komedi atau sering disebut meme. Yang dimana konten lucu-lucuan dan hiburan memang cenderung lebih disukai oleh penonton-penonton di TikTok. Sehingga ketika ada orang yang upload video suatu kejadian lucu atau video meme, maka akan berpotensi lebih besar untuk FYP meskipun tanpa menerapkan strategi-strategi tertentu. So guys, maka dari itu kita sebagai kreator yang mulai dari nol, yang namanya belum pernah dikenal oleh publik, harus menerapkan strategi-strategi tersebut untuk konten kita agar bisa berpotensi untuk FYP. Buat kalian para kreator pemula yang baru mulai atau masih berjuang untuk FYP. Ingat, bahwa saya di sini juga mulai dari nol dengan nama yang tidak dikenal oleh publik. Dengan angka tersebut mungkin masih tergolong kecil untuk kreator besar. Namun, bagi saya, itu adalah suatu perkembangan yang cukup bagus, sebagai kreator edukasi dengan target audiens yang dimana orang-orang kita memang lebih dominan menyukai konten hiburan. Tapi kita akan terus berusaha juga, berkembang untuk mengedukasi maupun memberi informasi yang relate, untuk anak-anak muda dan masa depan. Mari buktikan sama-sama guys, bahwa ada banyak juga para kreator-kreator sukses yang memulai konten mereka dari nol. Konsistensi, belajar dari kesalahan, dan terus mencoba adalah kunci. Jangan takut gagal, karena setiap video yang kalian buat adalah langkah untuk lebih dekat menuju kesuksesan. Tetap semangat, percaya diri, terus berkarya, dan jadilah kreator bijak yang bisa memberi dampak positif untuk viewers kalian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang juga mau sukses di TikTok, dan kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi edukasi seperti ini atau ada pertanyaan silakan diskusikan di kolom komentar. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.